Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Allah sebagai Tuhan yang Maha Pencipta menciptakan semua makhluk dengan tujuan untuk beribadah kepadanya. Namun tahukah Anda, ternyata dari langit ketujuh Allah pernah jatuhkan makhluk ciptaannya dan makhluk ini dilaknat serta telah dijanjikan menjadi penghuni neraka yang kekal. Siapa makhluk ciptaan Allah tersebut? Berikut ulasannya. Setiap makhluk yang senantiasa beriman dan bertakwa maka harus berbahagia, karena kelak balasan dari Allah adalah berupa surga yang begitu indah. Namun, bagi mereka yang berpaling serta menuruti hawa nafsu dan senang dengan kemaksiatan, karena orang-orang seperti ini akan dilemparkan ke dalam panasnya api neraka. Sama seperti yang pernah terjadi kepada salah satu makhluk bernama Iblis yang Allah jatuhkan dari langit ketujuh. Padahal Iblis pada awalnya adalah salah satu makhluk Allah yang begitu taat untuk beribadah dan selalu bersujud kepadanya. Iblis pada awalnya bernama Azazil. Dia adalah salah satu malaikat. Azazil punya wajah yang begitu rupawan, memiliki 4 sayap, ilmu yang tinggi, bahkan pernah jadi pemimpinnya para malaikat. Azazil juga memiliki beberapa tempat khusus di langit serta bisa mendengarkan kabar-kabar rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azazil juga sangat terkenal di surga sebab doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua hal ini, para malaikat lain pun kagum terhadap dirinya. Namun, semua itu berubah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di bumi. Para malaikat berkata, mengapa hendak kau jadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan menyucikanmu. Tuhan menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian Allah menciptakan Adam sebagai manusia pertama. Allah juga memperagakan keistimewaan yang dimiliki oleh Adam. Hal ini membuat malaikat mengakui kelebihannya atas mereka. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai wujud kepatuhan dan pengakuan atas keagungannya. Semua malaikat pun patuh, kecuali Azazil yang enggan sujud kepada Adam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab Iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Mendengar Azazil tersebut, Allah kemudian berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Quran Surat Al-A'raf ayat 13. Karena tidak terima, Iblis lalu menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-A'raf ayat 14. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Quran Surat Al-A'raf ayat 15. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Quran Surat Al-A'raf ayat 16. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Quran Surat Al-A'raf ayat 17. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 18. Sebab ketidakpatuhannya pada perintah Tuhannya tersebut, maka Allah tidak lagi memanggil dengan sebutan Azazil, namun ia dipanggil dengan nama Iblis yang artinya keputusasaan, karena ia telah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sekedar itu, Allah pun mengubah wajah Iblis yang tadinya rupawan menjadi bentuk yang seburuk-buruknya rupa. Kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung,
Wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera dan kedua matanya terbelah. Lubang hidungnya terbuka, bibirnya besar seperti bibir lembu, taringnya seperti taring babi hutan yang keluar dan janggutnya sebanyak 7 helai. Sahabat yang beriman, iblis ini yang kemudian dalam sejarah sebagai makhluk yang Allah jatuhkan dari langit ke-7. Makhluk yang sombong dan angkuh sebab tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Kesombongan yang menjadikan iblis harus jatuh keluar dari surga Allah dan dikutuk kelak menjadi penghuni neraka yang kekal. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Al-Adlu adalah sifat Allah yang artinya Maha Adil. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak dan sempurna, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Segala yang Allah ciptakan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Itu semua sudah diperhitungkan oleh Allah dengan matang. Semua yang Allah ciptakan sesuai dengan kodrat dan jenis makhluk tersebut, baik manusia, hewan, malaikat, tumbuhan, dan jin sekalipun mempunyai kelebihan dan kekurangan. Setan dan sebagian jin yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi makhluk yang menyesatkan. Tipu daya mereka akan terus dilakukan dengan tujuan menjerumuskan manusia ke lembah kemaksiatan. Makhluk ini digambarkan memiliki kekuatan yang besar untuk menumbangkan keimanan seseorang. Dikisahkan bahwa setiap hari mereka mengirim pasukan untuk menggoda manusia agar berbuat kejahatan. Meski terlihat begitu kuat, namun hakikatnya setan dan tipu dayanya bersifat lemah. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW. Dengan mengetahui kelemahan ini, manusia diharapkan bisa menjauhkan dari godaan setan dan jin. Berikut 6 hal yang dapat melemahkan setan dan jin. 1. Orang-orang soleh. Kelemahan pertama setan adalah orang-orang soleh yang beriman kepada Allah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran ketika setan berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi ini. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka." Quran Surat Al-Hijr ayat 39-40. Ahli tafsir mengatakan bahwa ayat tersebut menerangkan setan itu dapat menguasai manusia karena dosa-dosa yang dilakukan. Namun ketika manusia melakukan hal-hal yang baik dan beramal soleh, maka mereka akan takut dan dengan sendirinya meninggalkan manusia. 2. Ketangguhan iman Umar bin Khattab. Setan dan jin juga sangat takut dengan salah satu khulafaur rasyidin, yaitu Umar bin Khattab. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa jika setan atau jin berjalan dan harus berpas-pasan dengan Umar, maka mereka memilih untuk memilih jalan lain. Mereka tidak berani jika harus berhadapan muka dengan Umar bin Khattab. Hal ini disebabkan karena Umar betul-betul memegang ajaran agamanya dengan benar, serta menancapkan keimanannya dengan tangguh. Hal ini membuat setan ketakutan dan membuat mereka lari. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, "Sesungguhnya setan sangat takut olehmu, wahai Umar." Hadis riwayat Tirmidzi. Ternyata tidak hanya kepada Umar saja. Golongan ini juga takut dengan orang-orang yang beriman yang betul-betul menjaga keimanannya. Dalam Al-Bidayah wan Inayah, Ibnu Katsir pernah mengutip sebuah hadis berikut ini. Sesungguhnya orang mukmin akan dapat mengalahkan setannya, sebagaimana salah seorang dari kalian yang dapat mengendalikan untanya ketika bepergian. Hadis riwayat Ahmad.
Bahkan jin kafir yang menyertai manusia bisa masuk Islam jika manusia yang diikutinya memperteguh keimanannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim berikut ini yang artinya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang pun kecuali ia disertai oleh seorang korin penyerta dari jin dan seorang korin penyerta dari malaikat." Para sahabat bertanya, "Apakah termasuk Anda juga wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Iya, termasuk saya. Hanya saja Allah menolong saya sehingga jin itu masuk Islam. Dia tidak pernah menyuruh saya kecuali untuk kebaikan." Hadis riwayat Muslim. 3. Jin atau setan tidak dapat menyerupai Rasulullah SAW. Kelemahan setan dan jin lainnya adalah tidak dapat menyerupai rupa Rasulullah SAW, sehingga jika seseorang bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW dan memiliki ciri-ciri sesuai dengan literatur yang menggambarkan Nabi Allah ini, maka hal itu benar-benar Rasulullah. Dalam hadis sahih dikatakan yang artinya, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang bermimpi melihatku, maka dia sungguh telah melihatku, karena setan tidak dapat menyerupaiku." Hadis riwayat Muslim. 4. Batas-batas tertentu di langit. Setan dan jin memang bisa bergerak cepat dan terbang layaknya malaikat. Namun mereka tidak akan bisa menembus batas langit tertentu yang bisa dilewati oleh malaikat. Jika dipaksa melewati batas yang ditentukan, maka mereka akan hancur dan mati. Karena itu pula, jin tidak dapat mengetahui dan mencuri informasi dari langit, sehingga apa yang dibisikkannya ke tukang-tukang ramal dan dukun adalah kebohongan semata. 5. Pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Setan dan jin juga tidak bisa memasuki pintu yang ditutup dengan menyebutkan nama-nama Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah ketika menutupnya, karena setan tidak akan membuka pintu yang sudah terkunci dengan menyebut nama Allah. Tutup jugalah tempat air minum dan bejana-bejana kalian sambil menyebut nama Allah, meskipun kalian hanya menyimpan sesuatu di dalamnya. Dan ketika hendak tidur, matikanlah lampu-lampu kalian." Hadis riwayat Muslim. 6. Jin takluk kepada Nabi Sulaiman. Di antara mukjizat Nabi Sulaiman adalah dapat menaklukkan jin dan setan, sehingga semuanya dapat bekerja atas perintahnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Quran berikut ini dalam surat Syad ayat 36 dan 38. "Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dia kehendaki. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu." Quran surat Syad ayat 36 dan 38. Mukjizat ini diberikan kepada Nabi Sulaiman sebagai pengabulan atas doanya yang mengatakan, "Dan berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak diberikan kepada seseorang setelahku." Quran surat Syad ayat 35. Doa Nabi Sulaiman ini menyebabkan Rasulullah tidak jadi untuk mengikat jin yang datang melemparkan anak panah ke muka beliau. Dalam sebuah hadis Muslim dikatakan, dari Abu Darda berkata, "Suatu hari Rasulullah SAW bangun. Tiba-tiba kami mendengar Rasulullah mengatakan, 'Aku berlindung kepada Allah darimu.' Kemudian Rasulullah SAW juga berkata, 'Allah telah melaknatmu' sebanyak 3 kali. Rasulullah lalu menghamparkan tangannya seolah-olah beliau sedang menerima sesuatu. Ketika Rasulullah selesai sholat, kami bertanya, 'Wahai Rasulullah, kami mendengar Anda mengatakan sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Kami juga melihat Anda membukakan kedua tangan Anda.
Rasulullah menjawab, "Barusan iblis, musuh Allah, datang membawa anak panah api untuk ditancapkan di muka saya. Lalu saya berkata, aku berlindung kepada Allah darimu sebanyak 3 kali. Kemudian saya juga berkata, Allah telah melaknatmu dengan laknat yang sempurna sebanyak 3 kali. Kemudian saya bermaksud untuk mengambilnya. Seandainya saya tidak ingat doa saudara kami Nabi Sulaiman, tentu saya akan mengikatnya sehingga menjadi mainan anak-anak penduduk Madinah." Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, demikianlah 6 hal yang membuat setan dan jin lemah. Semoga Allah melindungi kita semua dari godaan setan-setan yang terkutuk. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.